Hey guys, welcome back to Multiverse Indonesia. Dan kali ini kita bakal nge-recap kelanjutan cerita Harry Potter yang berdasarkan buku tentang petualangan anak Harry Potter dan teman-temannya, yaitu Harry Potter and the Cursed Child. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu ya, biar kita semakin semangat bikin videonya. Sedikit disclaimer dulu buat teman-teman, dikarenakan The Cursed Child ini tidak difilmkan, melainkan dibuat menjadi sebuah pentas panggung, maka tidak ada cuplikan video resmi yang mewakili buku ini. Sehingga yang ada di video ini nantinya berisikan foto-foto pentas yang tersebar dan video dari film-film Harry Potter sebelumnya. Dan juga, for your information, karakter-karakter dalam adaptasi ini juga diperankan oleh aktor dan aktris yang berbeda, termasuk karakter yang sudah kita kenal sebelumnya. Dalam video ini nantinya kami berusaha menjelaskan seakurat mungkin tentang apa yang terjadi, namun kami tetap mengharapkan kalian untuk lebih menggunakan imajinasi kalian dari alur cerita yang kami sajikan. Dan juga kami menyajikan cerita yang sangat lengkap, menyesuaikan naskah yang dipentaskan, tidak ada sedikit pun yang diubah. Sehingga video recap Cursed Child ini akan terbagi atas beberapa video. Ini dikarenakan kalau disatukan bakalan menjadi video yang sangat panjang. Jika sudah paham semua, mari kita lanjut. Di suatu stasiun kereta yang selalu padat dan ramai akan orang-orang yang akan pergi ke suatu tempat, terdapat sebuah keluarga yang bersiap-siap mengantar anaknya ke sekolah sihir Hogwarts. Merekalah keluarga Potter, yang terdiri dari Harry Potter, Ginny, James Potter, Albus Potter, dan anak terkecil mereka, Lily Potter. Di stasiun itu, Albus mengadu kepada Harry dikarenakan saudaranya, James, mengejek dirinya dengan mengatakan ia akan masuk ke dalam asrama Slytherin. Maklum, karena ini adalah tahun pertama Albus masuk ke Hogwarts. Harry mendengar itu langsung menyuruh James untuk berhenti dan ia pun berhenti. Harry mengajarkan Albus cara agar dapat menembus penghalang sihir di antara platform 9 dan platform 10, yang merupakan salah satu akses untuk menuju ke dunia sihir. Mereka pun berlari bersama menembus penghalang tersebut. Di dalam platform 9/3/4, Lily langsung mencari seseorang yang tidak lain adalah paman Ron Weasley, yang saat itu juga mengantar anaknya, Rose Granger Weasley, bersama anaknya yang lain, Hugo dan Hermione. Ron adalah paman terfavorit Lily, dan begitu juga Lily bagi Ron. Ron mengangkat Lily dan mereka bersanda tawa dengan sihir yang dilakukan Ron. Namun sesuatu tampak mengganggu diri Albus. Ia menarik pakaian ayahnya dan bertanya bagaimana jika dia menjadi siswa Slytherin. Ia beranggapan bahwa Slytherin adalah tempat sihir hitam, bukan tempatnya penyihir pemberani. Harry pun menjawab bahwasanya nama lengkap Albus, yaitu Albus Severus Potter, diambil dari dua nama kepala sekolah dan salah satunya berasal dari Slytherin. Ia menambahkan topi penyortir dapat merasakan perasaannya dan mempertimbangkan dirinya untuk masuk ke Gryffindor. James, Albus, dan Rose menaiki kereta, sedangkan Harry, Ginny, Ron, dan Hermione segera pergi karena mereka terus diperhatikan oleh banyak orang. Saat Albus dan Rose berjalan di gerbong kereta, Albus sempat terpikat dengan segala jajanan yang ditawarkan oleh Trolley Witch atau penyihir troli, sebutan bagi seorang penyihir wanita tua yang menjajakan jajanan di kereta api tersebut. Melihat itu, Rose pun memukul Albus dan menyuruhnya untuk fokus. Di saat Albus bertanya fokus untuk apa, Rose mengatakan bahwa mereka harus fokus dan selektif dalam memilih teman sepergaulan, dikarenakan Rose yakin banyak orang yang ingin berteman dengan mereka karena status orang tua mereka berdua. Albus kemudian melihat sebuah kompartemen yang masih sepi dan berisikan satu orang anak di dalam, yaitu Scorpius Malfoy, anak dari Draco dan Astoria Malfoy. Namun tampaknya Albus belum mengetahui hal itu, sedangkan Rose yang sudah tahu langsung menunjukkan sifat yang dingin kepada Scorpius. Scorpius dengan polosnya membagikan permen miliknya kepada Albus, namun Rose memukul Albus seolah-olah menandakan ketidaksukaannya berada di situ. Melihat sikap dingin Rose itu, Scorpius pun mengenalkan dirinya kepada Albus dan dia sudah tahu siapa mereka. Rose dengan dinginnya mengatakan bahwa kedua orang tua Scorpius adalah Death Eater. Dengan keadaan agak tertekan,
Scorpius menjelaskan terutama kepada teman barunya, Albus, bahwa ayahnya memang dulu seorang Death Eater, namun ibunya tidak. Ditambah lagi, ia dan keluarganya dibenci atas rumor yang beredar. Rumor yang mengatakan bahwasanya ayah dan ibunya seharusnya tidak bisa punya anak. Dikarenakan kakek dan ayahnya berkomitmen mencegah putusnya keturunan darah Malfoy dan mencari keturunan yang kuat, sang ibu Astoria dikirim ke masa lalu dan ditusbol oleh He Who Must Not Be Named alias Voldemort. Dengan kata lain, Scorpius adalah anak dari Voldemort. Di dalam kecanggungan tersebut, Albus dengan baik hatinya mencairkan suasana dengan mengatakan kemungkinan rumor itu bohong. Dikarenakan Scorpius memiliki hidung, tidak seperti Voldemort. Kemudian mereka tertawa. Rose kemudian mengajak Albus pergi dan mencari kompartemen lain untuk mencari teman yang baru. Namun Albus bertahan dan bersikukuh tinggal bersama Scorpius. Kemudian sampailah di momen yang sangat menentukan dan sangat ditunggu-tunggu. Di aula besar Hogwarts, Albus dikelilingi oleh siswa-siswa lain yang berada di tahun yang sama dengannya. Terpukau melihat ada satu orang Potter di tahun mereka. Di aula itu terdapat sebuah topi yang menentukan masa depan siswa-siswa di sana, yaitu topi penyortir. Sampailah kemudian kepada giliran Rose yang memakai topi tersebut, dan tanpa waktu lama dia mendapatkan Gryffindor. Semua bersorak-sorai terutama asrama Gryffindor yang bahagia mendapatkan anak dari Ron dan Hermione tersebut. Hal tersebut terjadi juga bagi Scorpius yang mendapatkan Slytherin. Sampailah kepada giliran Albus. Dia memakai topi penyortir dan semua orang tidak sabar menunggu hasil dari salah satu anak penyihir terkenal tersebut. Dan Albus mendapatkan Slytherin. Semua seketika terdiam, sunyi. Mereka tidak menyangka bahwa seorang Potter akan masuk ke asrama Slytherin. Di balik kesunyian, terdapat Scorpius menyambut Albus dengan bahagia, sedangkan Rose tidak dapat menerima apa yang terjadi saat ini. Adegan berpindah ke pelajaran terbang dengan sapu bersama Madame Hooch. Rose yang mengikuti kepintaran ibunya mampu mengangkat sapu terbang tersebut dengan mudah. Namun berbeda dengan Albus yang sudah mencoba sekuat tenaga, namun sapu tersebut tidak bergerak. Ia diejek oleh teman-temannya, bahkan ia dihina dengan sebutan Slytherin Squib, di mana Squib berarti orang tanpa sihir walaupun kedua orang tuanya penyihir. Kemudian 1 tahun berlalu, adegan berada di platform 9/3/4. Ini merupakan tahun kedua Albus di Hogwarts. Dia diantar oleh Harry, namun hal tersebut membuatnya tidak nyaman karena orang-orang di sana terus memperhatikan mereka berdua. Terutama ayahnya adalah seorang pahlawan dan ia sekarang adalah seorang Slytherin. Albus langsung naik ke kereta dan mencari temannya. Masih di stasiun, Harry bertemu dengan Draco. Terkait rumor yang melekat pada keluarganya, Draco meminta kepada Harry yang saat itu bekerja di Kementerian Sihir untuk mengumumkan bahwa semua Time Turner, alat sihir yang bisa memutar waktu, yang sudah kita pernah jelaskan di video sebelumnya, telah hancur saat pertarungan di Departemen Misteri. Draco menjelaskan lagi bahwasanya rumor tersebut merusak psikologis keluarganya terutama Scorpius dan merusak kesehatan istrinya. Namun Harry meminta Draco agar tidak termakan isu tersebut. Dia menjelaskan bahwasanya rumor mengenai Voldemort yang memiliki anak bukan kejadian pertama kali dan Scorpius bukanlah anak pertama yang dituduh begitu. Adegan kembali ke kereta. Ternyata Albus dan Rose membuat kesepakatan untuk berbohong di depan kedua orang tua mereka atas hubungan mereka. Lalu Albus menemui Scorpius. Di aula besar Hogwarts, Profesor McGonagall mengumumkan Chaser Hogwarts terbaru, yaitu Rose Granger Weasley. Seisi ruangan tepuk tangan untuk Rose termasuk Scorpius yang nampaknya mengagumi Rose. Sedangkan Albus dan sebagian besar asrama Slytherin hanya terdiam. Adegan berpindah lagi ke kelas meracik ramuan. Albus dan Scorpius tampak sangat fokus meracik ramuan sehingga mereka tidak lagi fokus atas hinaan teman-temannya terhadap mereka. Kemudian 1 tahun lagi telah berlalu. Ini merupakan tahun ketiga Albus di Hogwarts. Albus berubah menjadi orang yang pendiam dan matanya mulai terasa gelap. Namun bukan buta ya. Albus lagi-lagi diantar oleh Harry ke platform 9/3/4. Sebelum berangkat, Harry memberikan secarik kertas yang merupakan izin kepada Albus untuk pergi ke Hogsmeade.
Bahkan Harry memberikan izin Albus untuk menggila dalam tanda kutip di tempat itu, asal ibunya, Ginny, tidak tahu. Namun tanpa ada rasa sopan santun, Albus menolak. Dia mengatakan dia membenci Hogsmeade padahal dia belum pernah ke sana. Dia mengeluarkan tongkat sihirnya dan membakar kertas tersebut dengan sihir incendio, yang sontak membuat Harry terkejut. Harry juga meminta penjelasan kepada Albus terhadap laporan Profesor McGonagall yang mengatakan bahwa ia mengisolasi dirinya dari dunia luar dan tidak kooperatif saat belajar. Albus yang mendengar itu pun langsung melawan layaknya anak remaja. Ia mengatakan kepada Harry untuk menyihir dirinya berpindah ke asrama lain atau menjadikan anak yang terkenal seperti dirinya atau menjadi apapun yang diinginkan Harry. Setelah mengatakan itu, Albus langsung naik ke kereta dan menemui sahabatnya, Scorpius. Namun Scorpius tampak berbeda. Albus langsung menanyakan perihal ibunya kepada dirinya dan ternyata benar, ibu Scorpius meninggal. Scorpius meminta Albus untuk datang ke pemakaman ibunya dan menjadi teman baiknya. Sesampainya lagi di aula besar, Lily Potter sebagai siswa tahun pertama Hogwarts terpilih untuk masuk ke Gryffindor, di mana hal ini membuat Albus menjadi semakin tidak nyaman. Adegan beralih ke Hermione yang duduk di depan kantor kepala penegakan hukum sihir yang tampak berantakan, yang ternyata adalah kantor Harry Potter. Harry yang datang dengan terburu-buru tidak sadar ada luka di dagunya. Harry menjelaskan mengenai investigasi yang telah dilakukannya terhadap Theodore Nott, salah satu pendukung supremasi darah murni bagi penyihir. Ia menjelaskan bahwa Theodore sesuai yang dirumorkan memiliki sebuah alat bernama Time Turner ilegal, sehingga memaksa Harry yang saat ini menjabat kepala penegak hukum dunia sihir menahan Theodore dan menyita alat tersebut. Ia menunjukkan kepada Hermione dan Hermione yakin alat ini sangat berbeda dengan alat yang ia miliki sebelumnya. Dia menanyakan seberapa jauh alat itu dapat memutar waktu, namun Harry belum tahu dan ingin untuk mencobanya sewaktu-waktu. Hermione pun memutuskan untuk menjaga Time Turner dan menyuruh Harry untuk melupakan pekerjaannya sejenak dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Lalu Harry pun masuk ke ruang telepon, menekan tombolnya dan keluar dari kementerian. Sesampainya di rumah, Harry langsung kedatangan seorang tamu yang memakai kursi roda yang sangat ingin bertemu Harry. Pak tua ini ialah Amos Diggory, bapak dari mendiang Cedric Diggory. Amos mendatangi Harry langsung ke rumahnya karena janji temunya di kementerian selalu ditunda karena kesibukan Harry. Amos meminta Harry untuk bertanggung jawab atas kematian anaknya, karena seperti yang dijelaskan Harry waktu itu, dirinya lah yang diincar oleh Voldemort, bukan anaknya. Pak tua tersebut meminta dengan sangat kepada Harry untuk mengembalikan Cedric. Namun Harry tidak mengerti apa maksud dari ucapannya. Ternyata ia mendengar rumor bahwa kementerian menyita semua Time Turner ilegal yang ada, sehingga dia meminta Harry untuk mengizinkan dirinya menggunakan benda tersebut. Namun tetap saja Harry menolak dan mengatakan semua Time Turner telah hancur. Keributan tersebut membuat Albus tidak bisa tidur. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita yang kurang lebih berusia 20 tahunan di kamarnya. Wanita itu bernama Delphine Diggory atau dipanggil Delphi. Ia adalah keponakan dari Amos dan juga merupakan seorang pencuri. Albus dan Delphi berbincang sebentar yang ternyata mengungkap kalau Delphi memiliki masa muda yang mirip dengan apa yang terjadi pada Albus, yang sontak membuat sedikit ikatan kepada mereka. Delphi memberikan kode kepada Albus untuk datang ke tempat mereka sewaktu-waktu di Upper Flagley, rumah bagi penyihir tua Saint Oswald. Delphi pun langsung ke bawah ke ruangan tempat Amos dan Harry berada. Amos memperkenalkan Harry dengan Delphi dengan sinisnya. Kemudian keluar dari rumah itu dan mengucapkan perpisahan kepada Harry dengan nada yang sedikit mengancam dan kesal. Albus yang berada di kamarnya duduk terdiam di tempat tidurnya. Ia melihat kesibukan di luar kamarnya tersebut. James yang panik karena rambutnya berubah menjadi merah jambu akibat memakai hadiah tahun baru dari Ron. Lily mendapatkan genomi yang suka buang angin, yang tampaknya tidak masalah bagi Lily karena hadiah itu didapat dari paman terfavoritnya. Kemudian Albus mendapatkan ramuan cinta. Ron memberikan kepada Albus melalui Harry. Walaupun Albus merasa hadiahnya aneh, Harry secara halus mengingatkan bagaimana tingkah laku pamannya itu. Kemudian dari Harry sendiri memberikan Albus berupa selimut tua. Awalnya Albus tentu saja keheranan, namun Harry langsung menjelaskan bahwa selimut tua itu memiliki arti yang mendalam sebab itu adalah milik ibunya, nenek dari Albus. Namun tetap saja Albus menolaknya, apalagi jika dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada kedua saudaranya, yaitu jubah tembus pandang untuk James dan sayap peri untuk Lily.
Mendengar itu pun Harry patah hati, namun dia berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan bantuan untuk packing kebutuhan Albus di Hogwarts. Namun lagi-lagi Albus berulah, dia memancing amarah ayahnya dengan menyinggung masa lalu Harry yang yatim piatu, tinggal bersama pamannya dan menjadi pahlawan seperti sekarang ini. Ditambah lagi ia menghina selimut tersebut. Bahkan Albus mengatakan bahwa dia berharap bahwa Harry bukan ayahnya. Mendengar itu, emosi Harry naik tak terbendung sehingga dia mengatakan bahwa ada kalanya dia juga berharap bahwa Albus bukan anaknya. Seketika pun sunyi. Harry yang sadar akan ucapannya langsung meminta maaf dan mengatakan dia tidak bermaksud bilang begitu. Namun Albus yakin bahwa ucapan itu datang dari hatinya. Adegan berpindah ke masa pertama kali Harry dijemput oleh Hagrid. Hagrid menjelaskan bahwa Harry adalah seorang penyihir. Namun yang berbeda adalah adanya suara bisikan seperti suara Voldemort yang memanggil nama Harry Potter. Harry terbangun dari tidurnya, bernafas secara dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ginny langsung menanyakan apa yang terjadi. Harry mengatakan dia mengalami mimpi buruk dan yang menyangkut keluarga pamannya dan sesuatu yang berbeda. Harry terdiam sejenak dan menambahkan dia merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Cedric Diggory. Ginny pun turut menenangkan Harry dan juga memujinya atas langkah yang dilakukannya kepada Albus dengan memberikan selimut milik ibunya sebagai langkah memperbaiki hubungan mereka. Saat kembali tidur, Harry kembali kesakitan. Kesakitan yang berasal dari bekas luka di dahinya. Harry mengakui kepada Ginny bahwa bekas luka tersebut kembali terasa sakit sejak 22 tahun yang lalu, yaitu sejak hari kematian Voldemort. Albus berjalan di kereta dengan langkah yang cepat, namun tiba-tiba Rose menghentikannya dengan harapan ia ingin berteman kembali dengan Albus. Namun atas apa yang terjadi, Albus menolaknya. Rose kemudian menarik Albus ke sebuah kompartemen kosong dan menceritakan suatu rahasia. Rose mengetahui penangkapan yang dilakukan Kementerian Sihir terhadap Theodore Nott dan fakta mengenai bahwasanya kementerian menyita sebuah time turner. Mendengar itu tentu saja Albus terkejut karena yang dia dengar ayahnya mengatakan kepada Amos Diggory bahwasanya semua time turner telah hancur. Albus langsung segera mencari Scorpius dan diikuti oleh Rose. Albus sempat menyuruhnya untuk berhenti mengikutinya, tapi Rose tidak peduli. Akhirnya Albus bertemu dengan Scorpius, dan Scorpius yang dengan ramahnya menyapa Rose malah mendapat balasan yang tidak mengenakan yang membuat akhirnya Rose memilih untuk pergi. Albus pertama-tama memeluk sahabatnya itu, kemudian menceritakan apa yang dia dengar dari Rose. Kemudian dia mengatakan rencananya untuk menyelamatkan Cedric dengan menggunakan time turner. Scorpius sudah menolak dari awal, namun Albus meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki kesalahan ayahnya. Scorpius pun akhirnya setuju. Albus membimbing Scorpius untuk keluar dari jendela kereta dan memanjat atap kereta tersebut. Sesampainya di atas atap kereta, Albus menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke rumah para penyihir tua milik Saint Oswald, tempat yang dikatakan Delphi Diggory kemarin. Tak disangka-sangka, penyihir troli yang biasa menjajakan jajanan mengikuti mereka sampai ke atap kereta. Ternyata penyihir troli sudah bekerja 190 tahun di kereta tersebut. Dan tidak hanya jualan, namun ia juga menjaga kereta tersebut. Dia selalu menggagalkan orang-orang yang ingin kabur dari keretanya. Dan mereka yang udah pernah mencobanya seperti Sirius Black dan teman-temannya beserta Fred dan George Weasley yang berujung pada kegagalan. Penyihir troli tersebut melempar kue labunya kepada mereka yang ternyata memiliki kemampuan untuk meledak layaknya bom. Untungnya mereka berdua dapat menghindar. Albus kemudian langsung lompat dari kereta menuju aliran sungai di bawah jembatan rel tersebut dan mengeluarkan sihir yang membuat rasa nyaman saat ia menyentuh air. Melihat Albus tersebut, Scorpius pun kemudian mengikutinya dan melakukan hal yang sama. Di kementerian, para penyihir berkumpul dalam satu ruangan untuk melaksanakan sebuah pertemuan yang disebut sebagai rapat umum luar biasa. Beberapa di antaranya ada Hermione sebagai menteri sihir, ada Harry, Ginny, Ron, Draco, dan Profesor McGonagall. Harry dan Hermione yang memimpin rapat tersebut menjelaskan mengenai pergerakan-pergerakan yang dilacak oleh kementerian terhadap para pendukung Voldemort, termasuk para trolls,
para raksasa dan para manusia serigala yang diyakini saat ini sudah bersembunyi di bawah tanah. Kemudian Hermione melaporkan kepada para hadirin bahwa bekas luka di dahi Harry Potter mulai merasa sakit lagi. Tidak butuh waktu lama, Draco langsung menegaskan bahwa Voldemort sudah mati sehingga hal tersebut tidak mungkin lagi. Namun, Harry menanyakan bagi mereka yang ada di sana yang memiliki tanda kematian apakah mereka merasakan ada sesuatu di tanda tersebut. Hal tersebut pun menyinggung mereka yang memiliki tanda kematian, terutama Draco. Draco berpendapat bahwa Harry memberikan kesaksian palsu agar wajahnya dipampang lagi di koran Daily Prophet dan dibantu oleh istrinya yang bekerja di sana. Ginny langsung menegaskan bahwa ia hanya bekerja di bagian segmen olahraga. Hermione mencoba menenangkan Draco namun malah kena hujat. Hal ini sempat memancing amarah Ron, namun ia dapat ditahan oleh Ginny saat berusaha menyerang Draco. Draco dan beberapa orang lain pun langsung pergi meninggalkan rapat tersebut. Sesampainya Albus dan Scorpius di rumah para penyihir tersebut, mereka masuk dan melihat penyihir-penyihir di dalam bersenang-senang, berdansa, menikmati hidup mereka tanpa beban dunia. Albus dan Scorpius berusaha memanggil siapapun yang mendengar mereka dan mengatakan bahwa mereka mencari Amos Diggory. Sontak seluruh ruangan berhenti dan melihat mereka. Seorang wanita yang sedang merajut menanyakan apa tujuan mereka mencari Amos. Belum sempat menjawab, Delphi datang menghampiri mereka berdua. Sesampainya di kamar Amos, ia langsung menanyakan tujuan Albus dan Scorpius. Albus langsung menjelaskan beberapa hal, diantaranya adalah bahwa ayahnya berbohong mengenai Time Turner dan keinginan mereka untuk membantu Amos. Namun, ia dengan emosinya memarahi mereka dan menolak serta mengusir mereka dari ruangan tersebut, terutama karena mereka adalah anak dari seorang Potter dan seorang Malfoy. Delphi menjelaskan kepada Amos kenapa ia harus mempercayai niat mereka berdua, terutama setelah mereka membahayakan nyawa mereka untuk sampai ke tempat itu. Mendengar bujukan Delphi, Amos pun akhirnya setuju. Namun ia mengingatkan mereka berdua bahwa misi ini akan berbahaya dan mengancam nyawa. Albus sudah sadar dan sudah siap akan resikonya, sedangkan Scorpius baru tahu akan resiko yang mereka akan hadapi. Di rumah Harry, Ginny, Hermione, dan Ron duduk bersama. Mereka membahas sikap yang dilontarkan Draco kepada mereka. Ginny bahkan bercerita ia pernah mengirimkan surat kepada Draco agar mengizinkan anaknya menginap di rumah mereka. Namun balasan yang ia dapat bertuliskan, "Beritahu suamimu untuk membantah tuduhan tentang anak saya untuk selamanya." Harry dan Hermione kebingungan, padahal mereka sudah berkali-kali mengatakan pada Draco bahwa rumor itu tidak berasal dari kementerian, namun Draco tampak tidak percaya. Namun baru saja mereka bercanda tawa, mereka mendapatkan sebuah pesan yang dikirim melalui burung hantu dari Profesor McGonagall yang berisi bahwasanya Albus dan Scorpius tidak pernah sampai di Hogwarts alias menghilang. Berbeda dari Albus dan Delphi, Scorpius tampak ragu atas apa yang akan mereka lakukan. Mereka pun diberikan botol yang berisi Polyjuice oleh Delphi. Tanpa berlama-lama mereka pun meminumnya. Albus berubah menjadi Ron, Scorpius berubah menjadi Harry, dan Delphi berubah menjadi Hermione. Setelah menyesuaikan tampilan dan suara mereka, mereka langsung pergi menuju kementerian. Harry, Hermione, Ginny, dan Draco mondar-mandir di ruangan rapat Kementerian Sihir. Departemen yang dipimpin Harry sudah menyelidiki namun tidak ada hasil. Bahkan Hermione sudah menghubungi Kementerian Muggle atas kehilangan 2 penyihir muda, sehingga dapat membantu melaporkan jika mereka terlihat. Mendengar itu, Draco mengejek Hermione karena mereka seolah-olah sekarang bergantung pada Muggle. Hermione menambahkan para Auror sedang menyelidiki keterlibatan sihir hitam dalam kasus ini, dan Draco langsung membantah bahwa pasti ini bukanlah pekerjaan Death Eater. Ginny yang mendengar itu pun langsung setuju. Dia berpendapat jika hanya Albus yang menghilang, hal tersebut masih masuk akal, namun tidak mungkin mereka berani membawa Scorpius ikut serta. Draco menambahkan bahwasanya Scorpius bukanlah tipe seorang pemimpin, melainkan pengikut. Jadi mustahil jika kasus ini merupakan ide dari Scorpius. Mendengar itu, Ginny mengingatkan Harry atas apa yang terjadi antara ia dan Albus, yang mungkin dapat menyebabkan hal ini terjadi. Draco pun meminta penjelasan mereka. Harry menjelaskan mengenai apa yang terjadi dan apa yang ia katakan kepada Albus. Mendengar itu, Draco mengancam Harry jika ada sesuatu terjadi kepada anaknya, dan Ginny mengancam Draco kembali jika berani menyentuh Harry.
Di kantor kementerian, saat Albus, Scorpius, dan Delphi berada di depan pintu ruangan Hermione, dari kejauhan kedengaran suara Hermione asli dan Harry yang asli ke arah mereka. Dengan paniknya, Scorpius mampu membuka pintu ruangan Hermione dengan sihir Alohomora, dan ia serta Delphi masuk ke ruangan tersebut. Sedangkan Albus yang saat itu menyamar menjadi Ron disuruh mengalihkan Hermione dan menahannya agar tidak masuk ke ruangannya tersebut. Sesampainya di depan ruangan tersebut, Hermione menanyakan kenapa Ron ada di depan ruangannya. Dengan mulut manisnya, Albus alias Ron menggombal Hermione dengan mengatakan apakah suami membutuhkan alasan untuk bertemu istrinya. Namun Hermione tetap bersikeras untuk masuk, dan Albus kelepasan mengatakan bahwa ia ingin bayi. Dia pun dengan cepat memperbaiki ucapannya. Ia ingin bayi atau liburan bersama keluarganya. Hermione mencoba sekali lagi dan Albus mencium bibinya tersebut dan mengajaknya untuk bertemu dan minum di Leaky Cauldron. Akhirnya Hermione menyerah dan ia pergi duluan bersama Harry. Kali ini Albus bisa masuk dengan aman. Setelah dia masuk, mereka bertiga mulai mencari tempat time turner disimpan oleh Hermione. Ruangan tersebut penuh dengan buku, dari buku biasa hingga buku yang terlarang. Scorpius terpikir pada suatu buku ramalan yang ada di sana. Padahal yang dia ketahui, Hermione sangat tidak suka hal-hal mengenai ramalan. Ia pun membuka buku tersebut dan ternyata buku tersebut dapat berbicara, mengatakan puzzle yang ternyata harus dipecahkan oleh mereka bertiga. Belum sempat berpikir dan sadar akan situasi mereka, beberapa buku mencoba menangkap Albus, namun dapat dihindari. Delphi yakin bahwa ruangan ini telah dipersenjatai oleh Hermione. Buku-buku di sana pun mulai mencoba menelan Delphi, namun ia masih bisa bertahan. Delphi mengatakan bahwa jawaban dari puzzle tersebut adalah Dementor. Mereka harus mencari buku yang menyinggung Dementor dan kemudian ia masuk ke dalam rak buku. Tersisa Albus dan Scorpius sekarang. Mereka pun menemukannya. Ketika mereka membuka buku tersebut, teka-teki berikutnya muncul kembali. Delphi yang tadi sudah ditelan rak buku, tiba-tiba terlempar keluar dan berubah menjadi wujud aslinya, kemudian ditelan lagi oleh rak buku. Saat berusaha memecahkan teka-teki kedua, Albus ternyata sudah ditelan oleh rak buku juga. Dan disitulah Scorpius berpikir bahwa jawaban dari puzzle yang kedua adalah buku yang menyinggung tentang Voldemort. Dan ternyata ia benar. Ia membuka kembali buku tersebut dan muncul puzzle ketiga. Albus pun terlempar keluar dari lemari tersebut dan kembali ke wujud aslinya, yang kemudian ditelan kembali oleh rak buku. Scorpius mau membantu tapi dilarang oleh Albus. Ia diminta untuk berpikir saja. Dalam keadaan panik, ia susah untuk berpikir. Scorpius pun ikutan ditelan oleh rak buku. Sunyi sejenak, kemudian Scorpius terlempar dari rak buku dan akan segera ditelan kembali. Di detik-detik terakhirnya, ia mengetahui jawaban teka-teki terakhir tersebut. Ia memanjat ke tumpukan buku yang jatuh dan mengambil buku yang ada di atas rak buku. Ia membukanya dan seketika semua sunyi. Albus dan Delphi juga keluar dari rak buku tersebut dan jatuh ke lantai. Usaha mereka pun tidak sia-sia. Di dalam buku tersebut yang dipegang Scorpius terdapat time turner yang mereka cari-cari.